Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Juandis Gerianto Samusir. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT Yogyakarta. Di sini saya ingin mengerjakan soal tugas 3 dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana di sini kita diberikan 4 buah soal dan mari kita kerjakan bersama. Di soal pertama, kita diminta untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, yang mana nantinya itu adalah diminta untuk bisa terhubung antar keempat komputernya. Untuk itu, mari kita buat topologinya terlebih dahulu. Kita punya switch di sini, buah switch. Lalu kita pasangkan 4 buah PC. Di sini udah kita punya 4 buah switch. 4 buah PC dan 1 buah switch. Lalu kita hubungkan mereka. Di sini sudah terhubung. Lalu kita setting ke 4 buah PC ini. 4 buah PC ini, di mana kita setting untuk IP-nya. Di sini saya akan menggunakan network 1 untuk PC ini. Untuk subnet masknya kita gunakan /24, jadi dapat segini secara otomatis. Ini juga sama untuk PC 1. Untuk PC 2, 1.234 dan yang terakhir itu di PC 3 atau PC keempat kita, itu kita berikan IP 1.5. Ini sudah. Ini karena sudah terhubung juga, kita bisa melakukan tes untuk ping ke masing-masing PC-nya. 192.168.1.23, berarti kita ke titik 3 atau ke PC 1 atau PC kedua. Ini sudah bisa. Jadi kita ke PC berikutnya di IP 1.4 juga sudah bisa. Jadi kita ke 1.5. Ini juga sudah bisa. Lalu kita tes dari PC ke 1. Ping 192.168.1.2 PC 0. Lanjut kita PC ke 3 atau PC nomor 2. Ini juga kita lanjut PC dengan IP 1.5 juga bisa. Kita dari PC 2 atau ini kita ping untuk titik 2. Ini bisa ya. Juga 3 1.5 karena kita harus PC terakhir. Lanjut untuk PC terakhir, kita coba ping juga. Titik
2 bisa, kita ke 1.3 juga sudah bisa, kita ke 1.4. Oke, sudah bisa semua. Berarti kita sudah menyelesaikan soal pertama. Lanjut untuk soal berikutnya, kita diminta untuk membuat sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Dipastikan semua komputer dapat mengakses HTTP servernya. Untuk itu kita mari buat HTTP servernya. Ini saya akan di sini. Kita hubungkan servernya. Ada suara. Oke. Oke, ini sudah kita konekkan. Lalu kita berikan IP. Kita berikan IP untuk si server yang kita pasang, server HTTP-nya. Sini saya memberikan IP titik 100. Lalu kita lihat servisnya yang diberikan, HTTP dan HTTPS-nya sudah on semua. Oke, berarti sudah selesai. Ini juga sudah terkoneksi. Mari kita cek dari PC 0. Pertama-tama kita coba ping ke IP-nya dulu. Oke, sudah bisa. Karena sudah bisa di ping, berarti bisa kita buka atau kita akses untuk si server HTTP-nya. Oke, ini keluar dari PC 0 ya. Lanjut dari PC 1. Kita juga buka. Nih, kanan suara ini ya. Oke. Oke, dari PC 1 bisa akses ke HTTP servernya. Jadi kita akses dari PC 2. Oke, dari PC 2 juga bisa. Lanjut kita dari PC 3. Oke, dari PC 3 kita coba akses juga. Oh, sudah bisa. Dari keseluruhan PC ini juga sudah bisa akses ke server ini. Lanjut untuk soal berikutnya, soal nomor 3, yaitu membuat sebuah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Dan di mana nanti kita harus mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nanti kita perlu menambahkan sebuah server untuk layanan DNS-nya. Untuk itu kita konekkan server dengan switch-nya. Ini langsung saya namai DNS server ya. Lalu saya berikan IP 192.168. Satu titik 200 ini supaya gampang diingat saja. Lalu servisnya tadi yang
ada HTTP-nya kita off-kan karena kita menggunakan salah satu server lainnya untuk menjadi HTTP-nya, dan di sini kita gunakan sebagai DNS-nya. Di sini saya ingin menamakan dengan nama ilcom untuk nama DNS-nya. Untuk IP-nya kita masukkan IP HTTP servernya tadi. Lalu kita add, karena ada typo di mana L-nya double. Kita save. Sudah ada ilcom.com. Oke, karena sudah bisa, kita perlu menambahkan IP DNS-nya di dalam komputer. Oke, semuanya sudah kita tambahkan. Lalu kita mulai dari PC 0 untuk mengakses ke dalam domain yang kita buat tadi. Apakah berhasil atau tidak? Mari kita coba cek. Oke, ilcom.com. Oke, keluar dari PC 0, kita ke PC 1. Oke, ini juga kita coba ilcom.com. Keluar juga. Kita coba dari PC lainnya. Oke, ini keluar. Ya, sorry. com.com. Mari kita coba cek. Oh, sudah keluar juga. Lanjut kita dari PC terakhir. Ini kita ketikkan ilcom.com. Oke, dari PC ini juga ternyata berhasil ya. Oke, berarti kita sudah sampai di tahapan atau kondisi menyelesaikan ketiga soal sebelumnya. Lanjut untuk di soal berikutnya, di mana kita diminta untuk membuat struktur jaringan seperti gambar yang ada di bawah, di mana ada dua buah PC, tiga buah server, dua buah switch, dan satu buah router. Dan untuk permintaannya, kita harus bisa ping dari PC 0 ke PC 1, begitu pula sebaliknya. Dan juga kita harus bisa membuka web browser dari telkom.com dari PC 1, yaitu yang beda network dari sini ke sini. Lanjut juga dari browser dari pendulcom.com itu kita akses dari PC 0, dari atas ke server yang ada di bawah atau network berbeda.
Begitu ini masih bisa kita gunakan, namun perlu kita revisi sedikit. Ini saya delete aja. Oke. Untuk itu kita sesuaikan dengan gambar yang ada. Ini saya geser sedikit biar bentuknya sama. Tak geser ke sini. Ini saya copy saja supaya cepat dan gampang. Oke. Lalu kita tambahkan satu buah router. Dan kita hubungkan menggunakan kabelan. Oke, untuk itu mari kita setting untuk PC atas dan bawah dan semua perangkatnya. Ini tadi kita mulai dari yang atas yang sudah tersetting ya. Kita diminta buat untuk men-setting perangkat ini. Ini saya namain ilkom.com karena ini akan jadi server HTTP untuk ilkom.com. Lanjut untuk gateway-nya kita berikan IP gateway yang akan kita pasang di router nantinya. Dan kita berikan IP DNS juga. Servisnya masih sama di sini. Di sini kita akan banyak menyeting IP gitu, jadi saya baik kopas. Untuk di PC juga sama. Kita tambahkan IP gateway karena nantinya akan terjadi komunikasi beda network. Pula dengan DNS servernya kita juga berikan IP gateway. Terus untuk IP-nya masih sama. Lanjut untuk yang di sini, ini kita rename dulu namanya karena tadi masih kopas. Kita buat jadi PC1 supaya seperti ini bawah. Lanjut untuk ini kita beri IP gateway-nya 2.1 karena nanti akan saya buat network dengan yang berbeda yaitu 2.1 atau 2.0. Lanjut kita setting si ether dari atau IP dari PC ke 1 ini. Ini saya buat 2.2. Sudah, lanjut kita setting. Nah, di sini karena ini yang diminta adalah bandilcom.com. Setting default gateway-nya saya buat 2.1 192.168.1.200. Oke, untuk fast Ethernet-nya kita juga ganti ke 2 titik. Oke, ini sudah ya. Kita cek ulang lagi untuk yang di sisi PC. Oke, sudah. Fast Ether-nya juga sudah. Lanjut kita setting di sisi router. Di sisi router ini kita akan setting IP network. Nah, ini untuk 0.0 ini mengarah ke arah network 1 dan Ether 2 atau 0.1 ini mengarah ke network 2. Makanya saya tadi samakan supaya gampang juga mengingatnya. Sini bisa kita ketikkan 192.168.1.1 untuk /24. Begitu pula dengan ini aja. Oke, lalu kita bisa tambahkan routing static, di mana kita tambahkan network 1 tadi. Karena tadi networknya
Size 24 jadi segini. Lanjut kita buat juga di sini. Titik 0. Oke. Add invalid subnet address. Oke, kita cek. Oh, subnetnya ada yang kelebihan di angka 5-nya. Oke, sudah kita ini lanjut tadi. Oh, ada yang lupa di mana ethernya belum kita on kan ya. Kita on kan terlebih dahulu. Nah, ini nggak otomatis. Oke, sudah on. Kita tunggu ini masih ini. Oke, perintah pertama tadi ping dari PC0 ke PC1. PC0 itu yang atas berarti ya. Kita ping ke PC1. PC1 tadi IP-nya adalah 2.2. Masih belum bisa. Apakah sudah hijau? Masih belum hijau juga. Coba lagi. Oke, sudah bisa. Ini berarti routernya harusnya sudah hijau. Untuk ethernya sudah running juga. Betul. Sudah. Oke, dari PC0 ke PC1 bisa kita coba lagi ya. Oke, sekarang sudah bisa. Kita coba dari PC1 ke PC0 atau soal nomor 2 tadi ya. Soal sub nomor 2. Ping 192.168 1.2. Oke, ini langsung bisa karena tadi routernya sudah hijau untuk ether arah ke dua switch-nya. Kita coba sekali lagi. Oke, aman, lancar, tidak ada kendala. Mari kita coba cek soal berikutnya. Soalnya itu kita akses ilkom.com dari PC1. Ilkom.com berarti yang atas ini kita akses. Ini IP-nya 1.100. Kita coba akses dari yang bawah. Saya biasanya mengeceknya dengan ping dulu ya. Apakah sudah bisa kita ping atau belum? Kalau sudah bisa, biasanya langsung bisa kita akses di dalam web browser. Kenapa tadi saya ping terlebih dahulu? Karena dari ping itu kita bisa mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum. Jika belum terkoneksi, kita bisa dapat langsung mengecek settingan jaringan ataupun IP dan lain-lainnya yang mengarah ke arah server HTTP tadi. Kalau kita menunggu lewat web browser itu cukup lama karena dia akan selalu mencoba akses terus sampai nanti adalah tulisan RTO atau request timeout. Oke, ini kita ke ilkom.com. Oke, ini bisa, walaupun agak sedikit lama ya, tapi bisa dari PC1 ke PC ke ilkom.com. Lanjut untuk soal berikutnya dari web browser kita akses pendilkom.com dari PC0. Nih, oke. Sebelumnya kita cek dulu, sudahkah tadi ditambahkan. Ngecek ulang ya. Service. Kita cek DNS-nya. Ini belum ada pendilkom.com. Mari kita tambahkan dilkom.com. IP-nya di 2.100. Add baru. Oke, sudah saya add kembali. Oke, dari situ mari kita coba dari PC0. Seperti biasa, bisa kita ping terlebih dahulu. 2.100. Belum bisa. Nah, ini sudah bisa. Oke, sudah bisa. Berarti kita coba lewat web browser.
Nah, ini request timeout. Bisa kita cek ulang. Berarti karena tadi sudah bisa di ping, ada sesuatu yang salah. Kita coba cek apakah DNS-nya sudah benar atau belum. Save 192.168. Oke, coba lagi. Oke, kita cek yang di sini 1 titik. Fast internetnya 2.100 juga betul. Servisnya TP oke, sudah on juga. Cek settingan ini sudah betul. Sudah betul. Kita coba lagi ping ke arahnya 2 titik sekian, sudah betul juga. Kita coba sekali lagi untuk web browsernya. Server reset connection. Oke, kita coba cek dari server yang DNS-nya ya. Karena tadi kita coba berarti server HTTP-nya oke. DNS-nya ini kita hapus saja mungkin. Kita create ulang .com 192.168.192.168.1.200. Ada yang salah. Oke. Save. Sorry. Add. Oke, ini udah ada. VPN juga kita mati. Bisa kita cek ulang langsung dari sini saja. Karena tadi secara IP sudah betul, tinggal secara servernya aja yang belum betul, makanya bisa kita tes melalui web browsernya langsung. Server reset connection. Kita coba cek. Untuk namanya, oke, supaya gampang aja kita coba untuk recreate ulang servernya, dimana bisa kita kita tambahkan server di sini. Skip. Untuk servernya kita rename lagi, kita setting ulang.
com. Untuk gateway-nya 192.168.1.2.1. 192.168.1.200. Oke, untuk fast Ethernet juga kita setting. Masnya, servisnya oke, sudah. C200 juga sesuai ya sama yang ada di sini. Dua titik 100, oke. Dua titik, oh ini kita ada di salah nih. Ini 2.100 nih harusnya. Yang pertama kita remove aja. Oke, dari PC0 ke panelcom.com. Oke, tinggal kita coba ulang. Sini bisa kita cek. Sedikit lama ya karena loading dulu. Oke, sudah bisa. Kita cek. Oke, langsung bisa ini. Kemungkinan besar antara tadi ada settingan di sisi DNS-nya bermasalah gitu. Oke, berarti dari keempat sub permintaan yang ada di soal nomor 4 sudah bisa kita lakukan semua. Maka dari itu untuk dosen dan tutor, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan teman-teman yang melihat video ini monggo bisa dibantu atau ada saran kritik juga bisa diberikan di komentar. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Juanis Ki Haryata Samusir pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.